materi tentang komunikasi dalam kepemimpinan. Nama saya Rahina Rabe. Saya Nur Nazia. Saya Ardino. Saya Yasir. Oke, selanjutnya Simak materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau komunikasian berasal dari kata keuman yang berarti sama dengan maksud sama makna, sehingga secara sederhana dapat dikatakan komunikasi merupakan proses penyamaan persepsi, pikiran dan rasa antara komunikator dengan komunikan. Bentuk dasar komunikasi. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan kepada pihak yang lain melalui lisan dan tulisan. Komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi. Sebelumnya, tujuan komunikasi adalah untuk mencapai kebersamaan dan membangun hubungan antara individu atau kelompok. Dalam hal ini, tujuan dapat dirumuskan antara lain. Yang pertama, berinteraksi dan berhubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, agar orang mampu dan bekerja sama. Yang ketiga, untuk memotivasi orang lain. Yang keempat, untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial berfungsi sebagai komunikasi yang menjadikan bukti untuk membangun konsep diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Yang kedua ada komunikasi ekspresif, di mana fungsi ini berkaitan erat dengan komunikasi sosial. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis ingin mempengaruhi orang lain, tetapi komunikasi ini menjadi alat menyampaikan perasaan-perasaan kepada seseorang. Yang ketiga ada komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual juga berhubungan dengan komunikasi ekspresif dan kegiatan ini sering dilakukan secara kolektif. Yang keempat ada komunikasi instrumental. Komunikasi ini memiliki beberapa tujuan meliputi menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah, dan mengarahkan seseorang menjadi lebih baik. Sekian tentang fungsi komunikasi. Oke, selanjutnya ada proses dalam komunikasi. Menurut Effendi, di tahun 1986 terdapat 2 tahap proses dalam komunikasi. Yang pertama itu proses komunikasi primer, di mana proses penyampaian ini menyampaikan pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Nah, maksud lambang simbol itu seperti bahasa, gambar, warna, dan sebagainya. Yang kedua itu ada proses komunikasi sekunder, di mana proses ini merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Kemudian selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi. Terdapat 3 hambatan, yaitu pertama hambatan teknis, yaitu hambatan berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya itu perkembangan teknologi yang kurang merata dan kerusakan alat komunikasi. Selanjutnya hambatan semantik, yaitu hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. Semantik lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan kata-kata. Selanjutnya ada hambatan manusiawi, yaitu hambatan disebabkan oleh berbagai faktor manusia seperti emosi, prasangka pribadi, persepsi, ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan, dan lain sebagainya. baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi itu ada 5. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi itu sendiri.
Dan yang terakhir, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Nah, masing-masing jenis komunikasi tadi terbagi lagi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian adalah bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi. Itu terbagi dua, yaitu komunikasi verbal atau lisan, seperti kita berbicara langsung pada orang. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini berkomunikasi bisa lewat gerakan, dan bisa lewat gambar, dan bisa lewat tulisan. Oke. Yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan perilaku. Nah, komunikasi berdasarkan perilaku ini terbagi tiga, yaitu formal, non-formal, dan informal. Komunikasi formal itu komunikasi yang terjadi di antara organisasi perusahaan yang tata cara komunikasinya itu sudah diatur dalam struktur organisasinya. Biasanya contohnya itu di dalam seminar. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi, suatu perusahaan yang tidak dicantumkan dalam struktur organisasi. Contohnya seperti kabar burung, gosip, atau desas-desus. Yang ketiga, komunikasi nonformal, yaitu cara kita berkomunikasi secara pribadi. Contohnya rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Masuk kita ke jenis komunikasi yang ketiga, yaitu komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Terbagi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung ini kita berhadapan dengan orang yang kita komunikasikan. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu proses komunikasinya melalui alat bantuan. Misalnya dari HP atau yang seperti saya lakukan sekarang. Yang keempat, ada komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Contohnya itu seperti berpidato, memberi ceramah, wawancara, atau memberikan tugas atau perintah. Dan yang terakhir, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal itu lagi dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota seperti tugas, perintah, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi internal, komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejajar. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi kepada pihak luar. Contohnya itu bisa pameran, promosi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Bisa kepada satu orang, ataupun bisa berkomunikasi kepada kelompok, banyak orang. Yang keempat, ada komunikasi berdasarkan peranan individu. Itu dibagi lagi menjadi komunikasi antar individu dengan individu yang lain, komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas, dan komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Lalu ada komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Komunikasi jaringan kerja itu dibagi lagi menjadi komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi yang berdasarkan hierarki organisasi komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Lalu komunikasi jaringan kerja lingkaran, komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang membentuk seperti pola lingkaran. Selanjutnya ada komunikasi jaringan bintang, komunikasi yang terjadi melalui sentral atau saluran yang dilewati lebih pendek. Lalu ada komunikasi yang terakhir, yaitu komunikasi berdasarkan ajaran informal. Ajaran informasi. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi ini
bagi lagi menjadi komunikasi satu arah. Contohnya berjalan satu pihak saja. Lalu ada komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik seperti conversation. Lalu yang ketiga ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan atau pimpinan. Dan yang ketiga komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis komunikasi. Oke, contoh kasus yang kami ambil itu PT Golden Castle yang bergerak di bidang konveksi atau tekstil yang mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara atasan dengan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan pada karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan, yaitu dengan mendemo perusahaan, namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat penyelesaian kasus ini. Yang pertama itu membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, membuat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Yang ketiga, memberi pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf.